Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-166. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-166, kita akan mereview 8 saham yang telah di-request oleh teman-teman. Dan mulai saja saham pertama, yaitu adalah saham Bumi, di mana saham ini ditutup minus 1,52% setelah dia naik sampai ke 156 sampai 40 hari harga tertinggi. Kemudian saham ini mulai downtrend auto reject bawah berkali-kali sampai dia mendekati low 40 harinya di 55. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, support terdekat dari saham Bumi itu berada di 56 dengan resisten terdekat yaitu berada di 71 dan resisten jauhnya berada di 100. Bagi teman-teman yang ingin membeli walaupun secara risk rewardnya low, tetapi kita harus perhatikan bahwa emiten ini punya volatilitas atau pergerakan harga saham yang sangat-sangat volatile atau sangat bergerak liar, sehingga kalau misalkan mau buy saham ini, pertama, jangan sampai teman-teman terlalu greedy. Jangan sampai sudah ke 71 harusnya taking profit, malah mau nunggu sampai ke 100. Dan pada akhirnya jatuhnya dia akan shadow seperti ini. Dan teman-teman yang tadi sudah profit malah bisa jadi loss. Jadi kalau yang mau beli saham Bumi selama dia masih berada di atas 56, maka saham ini masih sangat aman untuk dikoleksi. Tapi kalau jebol di bawah 56, hati-hati, berpeluang untuk tidur lagi di 50. Kemudian berikutnya kita punya saham Mayora dengan kode emiten MYOR, di mana saham ini ditutup di harga 2.600. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini, risk rewardnya sudah mengindikasikan low. Kemudian support terdekat atau support kuatnya berada di PBL 2.500, kurang lebih ada 100 poin lagi dari harga terakhir di 2.600, dan punya support terdekat yaitu di 2533, itu adalah support trendline bawah, dan punya resist terdekat yaitu resist trendline middle trendline di 2606, dan target jauhnya adalah menuju ke 2900. Jadi kalau teman-teman yang mau beli saham MYOR, masih boleh kita informasikan untuk membeli karena pertama dia dekat dengan 2500. Sehingga kalau dia jebol di bawah 2.500, mending teman-teman cut loss. Jadi selama dia masih berada di atas 2.500, silakan buy dengan target yaitu menuju ke 2.900, yang mana itu adalah PBH dari saham MYOR. Kemudian setelah saham MYOR, selanjutnya kita punya saham JSKY, di mana saham ini ditutup di harga 186. Naik tipis 2,76%, di mana saham ini telah muncul green arrow, artinya saham ini telah melewati gold line-nya di 181. Kemudian dia memiliki support PBL atau support kuatnya di 169 dengan resisten terjauh atau resisten PBH berada di 246. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini karena dia dekat dengan PBL, kurang lebih risk reward-nya adalah low, tetapi masih punya potensial profit yang sangat tinggi. Tetapi ada yang komen di YouTube bahwa dia nyangkut parah. Entah nyangkut parah itu dia belinya di waktu di sini. Ini kurang lebih di 260. Dan harga saham saat ini adalah di 186. Artinya minusnya sangat-sangat dalam. Sehingga kalau ditanya apakah saham JSKY masih menarik? Ya, selama masih berada di atas 169, maka saham JSKY memang masih sangat menarik. Tetapi kalau dia jebol di bawah 169, maka saham ini sudah menjadi tidak menarik lagi untuk kita ikuti karena dia sudah benar-benar downtrend. Karena kalau teman-teman perhatikan, setelah dia turun dalam, dia kemudian bergerak sideways. Semoga ya sideways ini bisa langsung terus naik sehingga dia bisa uptrend kembali, bahkan akan menuju ke level ke 246. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sudah punya sahamnya dan mau pertimbangkan untuk average down, saran saya karena saham ini punya volatilitas tinggi, maka mending lebih baik teman-teman tunggu saja minimal balik modal ya. Tapi kalau teman-teman yakin saham ini punya prospek yang bagus ke depannya karena dia bergerak dalam
panel surya ya yang energi terbarukan. Kalau teman-teman yakin bahwa prospeknya bagus ke depannya, silakan. Ini momentum untuk average down, mumpung dia lagi sideways, mumpung dia masih berada di atas PBL 169. Tetapi kalau tidak yakin, mending tunggu saja dia rebound, kembali modal tidak masalah, yang penting tidak loss atau tidak nyangkut parah. Tapi kalau yang belum punya sahamnya, silakan buy dengan range-nya yaitu di 182 sampai 186. Cut loss jika dia turun di bawah 181, atau teman-teman bisa tunggu saja cut loss di 169. Jadi teman-teman pertimbangkan risk reward-nya, mana lebih menarik, mana lebih yang bisa diterima, itulah yang teman-teman pakai. Kemudian berikutnya kita punya saham IPCM, di mana saham ini sekali lagi sudah saya informasikan di video-video sebelumnya bahwa saham ini menjadi salah satu saham yang saya mulai cicil buy karena dia masih bertahan di atas 298. Artinya saham ini saya akan terus mencicil pelan-pelan karena kita tidak pernah tahu kapan sebuah saham itu akan benar-benar naik. Ada yang hoki bisa beli hari ini dan hari ini langsung naik, itu luar biasa. Ada yang mungkin beli 2-3 hari baru dia naik, itu juga bagus. Tetapi karena kita tidak tahu timing yang pasnya, kapan dia mau naik, walaupun indikatornya sudah mendukung, tetapi namanya market bergeraknya sangat dinamis, kita tidak bisa menebaknya. Yang terpenting adalah kita sudah mulai mencoba untuk melakukan pembelian, mulai berani untuk membeli. Selama dia masih berada di atas PBL, maka kita mulai mencoba untuk mulai mencicil. Jadi saya sudah mulai mencicil kurang lebih 20% dari alokasi, dan average saya mungkin di 332 masih tinggi. Jadi saya beli di pertama di 338 kalau tidak salah, kemudian average lagi di 324. Kemudian nanti akan saya average lagi kurang lebih di harga 300-an. 300 sampai 310 akan saya average lagi, biar average down-nya semakin ke bawah itu nilainya semakin besar, sehingga nilai average saya akan turun bahkan mendekati dengan harga closing terakhir. Jadi kalau kita lihat secara jangka panjang, memang PBL-nya masih belum ditembus, artinya masih sangat aman. Dan sekali lagi reason to buy saya karena laporan keuangannya belum dirilis juga, dan seperti saya baca bahwa yield-nya dari IPCM ini kurang lebih 4%-an lebih, sehingga masih ada trigger buat saham ini untuk bisa terus melanjutkan kenaikan. Apalagi kalau saya perhatikan di laporan keuangannya, di tengah pandemi pun saham ini, emiten ini pun masih bisa membukukan keuntungan yang fantastis, sehingga saya optimis sekali laporan keuangannya bagus, dividen yield-nya akan menarik, dan mampu mengerek saham ini kembali lagi, bahkan bisa mencapai ke level 40 hari harga tertinggi di 550. Sehingga bagi saya pribadi tetap saya akan cicil buy selama di atas 298, maka masih aman-aman saja untuk kita koleksi. Kalau jebol di bawah 298 barulah kita mulai panik. Tapi selama dia masih belum jebol di bawah 298, maka saham ini masih sangat-sangat aman. Kemudian berikutnya temannya atau kakaknya atau adiknya, entahlah, mereka satu anak usaha mungkin ya. Ini IPCC, di mana dia ditutup di harga 645 karena dia masih berada di tengah-tengah antara risk dan reward. Maka di sini statusnya adalah risknya medium, sehingga kalau teman-teman yang mau fast trade, pastikan support di 626, resist di 663. Ini harus dia bermain terus di dalam itu, artinya aman. Jadi kalau mau beli silakan buy di range ini. Cut loss jika dia turun di bawah 626, dan TP-nya adalah menuju ke 1680, 2 di 700, dan 3 berada di 900, atau itu adalah PBH dari saham IPCC. Sekali lagi, teman-teman bisa pertimbangkan beli kalau dia berada di atas 626. Kalau dia turun di bawah itu ada peluang besar dia turun ke 525 sampai dengan 570. Kemudian setelah saham IPCC kita punya saham BJTM, di mana ini adalah salah satu saham yang saya pribadi selalu challenge di video saya sebelumnya, bahwa emiten ini akan saya simpan selama 5 tahun dan saya akan beli terus setiap bulan, dan kira-kira apa yang akan terjadi nanti di 5 tahun yang akan datang. Jadi kalau ada yang tanya, ada yang komentar mungkin belum sempat saya balas, saham apa yang cocok untuk diinvestasikan 3-5 tahun, saya akan menginformasikan bahwa pilihlah saham-saham yang punya fundamental kuat, yang market leader di sektornya, kemudian dia punya tingkat hutangnya tidak tinggi. Tapi ingat, kalau perbankan atau industri-industri keuangan itu tidak bisa kita ukur dengan DER,
karena memang pembiayaan mereka mengakui simpanan kita tuh sebagai hutang, sehingga tidak bisa kita generalisasi bahwa ini hutangnya besar. Tapi teman-teman bisa pakai net performing loan atau NPL untuk mengukur kesehatan dari sebuah emiten di perbankan atau di industri keuangan. Tapi kalau misalkan teman-teman perhatikan selain sektor keuangan, maka teman-teman bisa lihat debt equity ratio-nya harus minimal di bawah 100% ya. Ya paling baguslah di bawah 50%, itu artinya kekuatan atau ketahanan dia dalam soal utang itu sangat aman, dan juga pastinya beban bunganya tidak terlalu besar, sehingga bottom line atau laba bersihnya itu tidak tergerus hanya untuk membayar bunga. Kemudian indikator selanjutnya adalah teman-teman harus pastikan bahwa perusahaan ini selalu membagikan dividen yang rutin, dan nilai dividennya itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini untuk membayar waktu tunggu teman-teman selama kurang lebih 3 tahun atau 5 tahun, biar teman-teman tidak merasa bahwa tidak mendapatkan apa-apa di setiap tahunnya. Jadi kalau dividen misalnya dibagikan 5-10% sudah bagus, dan misal kalau teman-teman reinvest, itu teman-teman bisa dapatkan dividennya lebih besar lagi, belum ditambah dengan capital gain. Sehingga yang pertama tadi adalah fundamental yang kuat, sehingga ada harapan dia terus bertumbuh, dividennya akan terus bertambah, dan tentunya teman-teman bisa mendapatkan passive income yang lebih besar di masa-masa yang akan datang. Salah satunya kalau misalkan ditanya, saya akan memilih BJTM ini sebagai salah satu emiten yang akan saya pilih untuk saya investasikan dengan durasi seperti itu. Kemudian emiten kedua yang saya akan bocorkan juga adalah saya sekarang mengoleksi HM Sampurna. Itu adalah salah satu juga emiten yang menjadi defense stock atau core stock saya di selama 3-5 tahun. Dengan reason to buy sama, yaitu dividennya cukup besar, kepemilikan dari Philip Morris juga cukup besar. Artinya memang secara technical atau bandarmologi fund manager mungkin susah masuk di saham-saham seperti itu, karena memang yang dikuasai market hanya kurang lebih 7,5%, sehingga menjadi tidak sangat menarik. Tetapi kalau kita lihat dari kacamata jangka panjang, seorang Philip Morris menguasai hampir 93% sahamnya HM Sampurna, artinya dia mengharapkan keuntungan yang bagus, dan keuntungan itu akan dibagikan dividen ke Philip Morris, dan tentunya kita yang hanya 7,5% ini bagiannya itu juga pasti akan kecipratan. Jadi rasanya masih sangat menarik, walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa industri rokok sudah sunset atau sudah mulai menurun. Tetapi bagi saya selama jumlah perokok aktif itu tetap ada, maka masih ada change, masih ada peluang untuk industri ini bertahan, bahkan bisa bertumbuh walaupun tidak sekencang tahun-tahun sebelumnya. Tetapi mereka juga pasti punya inovasi, gimana dari yang rokok biasa menjadi yang sudah liquid atau jadi kayak vapor gitu. Itu juga bisa menjadi tambahan added value buat perusahaan untuk semakin mengokohkan diri mereka di sektor rokok. Tapi kalau kita balik lagi ke BJTM, itu reason to buy-nya sekali lagi memang dividennya besar, dan juga secara kinerja keuangan bagus. Dan yang paling penting adalah ketika teman-teman memilih sebuah emiten yang untuk investasi, maka pastikan dulu yang nomor satu adalah manajemennya dapat dipercaya. Jangan sampai perusahaannya itu dipakai untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan golongannya, mengambil keuntungan dari orang lain hanya untuk menimbun kekayaan. Itu jangan sampai, karena perusahaannya pasti akan berada di tempat itu saja, berjalan di tempat seperti itu saja, dan tidak akan pernah bertumbuh. Dan kita sebagai investor pasti akan merasa dirugikan. Kalau kita bicara teknikal di Bank Jatim, maka dia punya PBL itu berada di 725, atau super kuatnya berada di 725, dan dia punya resist berada di 855. Saat ini dia berada di tengah-tengah. Kalau teman-teman perhatikan, dia berada di area tengah-tengah dengan risiko itu medium. Ya, kalau teman-teman perhatikan, dia berada di tengah, mulai 1S risikonya medium. Jadi kalau yang mau beli, silakan boleh buy dengan target ke 855, cut loss jika dia turun di bawah 725. Silakan hitung risk rewardnya, kalau menarik silakan buy, kalau tidak menarik maka mending di skip. Tapi kalau yang mau invest, silakan di harga berapapun seharusnya teman-teman bisa beli. Cicil rutin saja setiap bulan. Seperti yang saya lakukan, saya cicil terus setiap bulan. Ketika dapat uang atau dapat kelebihan, maka saya investasikan ke Bank Jatim dan HMSP. Itu baru 2, tapi saya masih banyak lagi beberapa saham yang saya investasikan, tapi saya pisah dengan sektoral masing-masing. Jadi tidak naruh ke satu sektoral ya, minimal di satu sektor tuh ada
ada satu saham. Dan juga harus perhatikan jangan sampai waktu sektornya sedang terpuruk kita justru banyak di sana. Jadi seperti yang saya katakan ada 3 sektoral yang menarik, CPO, ada coal, dan ada di konstruksi. Teman-teman bisa lihat sendiri emiten mana yang layak untuk teman-teman hold dalam durasi 1-2 tahun ke depan. Kemudian setelah BJTM kita punya saham SBAT, di mana saham ini setelah auto reject bawah dari 192 sempat nyentuh kalau tidak salah di 58 apa 56. Saham ini kemudian bisa naik kurang lebih 9%, closing di 68. Sekali lagi saham ini karena volatilenya sangat tinggi, teman-teman yang mungkin belum bisa atau belum terbiasa untuk fast trade, scalping di saham-saham seperti ini, maka mending hindari. Tetapi kalau yang sudah terbiasa, maka di sini dia punya PBL itu di 80. Karena PBL kita tahu adalah support terkuat, tapi karena saat ini harganya berada di bawah PBL, maka PBL yang tadinya support terkuat sekarang menjadi resist terkuat. Jadi kalau yang mau beli, amannya adalah ketika dia naik di atas 80. Selama dia belum naik di atas 80, maka sangat-sangat rawan, apalagi kalau dia bisa jebol di bawah 58. Ada peluang besar dia tidur ke 50. Tapi sekali lagi, emiten ini juga sering saya pantau. Karena apa? Karena ada salah satu pemegang saham, kurang lebih 5%-an apa 6%, itu juga aktif beli terus ketika auto reject bawah. Jadi itu teman-teman harus buka daftar efek kepemilikan saham di atas 5%, teman-teman buka di sana, teman-teman perhatikan apakah dia masih buy atau dia sudah sell ketika naik seperti ini. Kalau dia sudah sell, mending hati-hati, karena saya pernah coba riset di tanggal ini, dari sini ke sini, ini dia net sell semua. Di sini dia buy. Dia taking profit, sahamnya amblas. Nah, kurang lebih di area sini, ini dia udah mulai masuk lagi. Di 80 dia mulai cicil buy terus ya, average buy terus. Mungkin average-nya sekarang di 70-an, mungkin ya. Dan takutnya dia akan bawa lagi seperti kenaikan ini. Dan teman-teman yang mungkin tidak tahu how to end exit-nya, maka takutnya dia nyangkut parah. Jadi kalau misalkan dia naik di atas 80, ya silakan teman-teman taking profit ya. Kalau misalkan yang sudah punya barang, jangan berharap dia naik semakin tinggi ya. Karena kita tidak tahu kapan owner itu akan jual. Kita hanya bisa tahu setelah besoknya, baru bisa lihat, oh dia kemarin sudah jual, oh dia kemarin masih beli. Itu ada di daftar kepemilikan efek di atas 5% tuh kita bisa pantau di sana. Atau kalau punya Stockbit Pro, di insider itu kelihatan sekali ada pembelian di hari itu. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke 166 hari ini adalah saham Hoki, di mana saham ini ditutup di harga 1025. Dan kalau kita lihat indikator risk reward, maka saham ini masih berada di medium, dengan alasan karena dia berada di antara PBL dan PBH, itu dia di tengah-tengah, artinya risk rewardnya 1:1, sehingga kalau teman-teman berani masuk, ya pastikan dia kuat bertahan di atas 995. Dengan target kenaikan untuk saham Hoki adalah menuju ke 1062 dan terjauh adalah menuju ke 1140. Jadi kalau yang mau beli, selama dia masih bertahan di atas 995, silakan buy dengan target ke 1140 yang jauhnya. Cut loss jika dia turun di bawah 995. Oke, sekian dulu review saham part yang ke 166. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton, yang telah setia like, yang bantu subscribe, apalagi yang sudah share video ini. Saya sangat berterima kasih. Semoga video yang selalu saya sharingkan setiap hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat membantu teman-teman semuanya. Sekali lagi sampai jumpa dan semoga membantu.